menunjang kehidupan keluarga itu. Kalau mereka tidak tahu menghemat, menjalankan suatu usaha dan meminta hewan atau sebidang tanah, akan diragukan bahwa kehidupan mereka tidak berguna. Akan tetapi, persediaan telah diadakan untuk menguji orang-orang yang tidak membayar sesuatu supaya mendapatkan seorang istri. Mereka diizinkan bekerja untuk ayah wanita yang mereka cintai selama waktu yang telah ditentukan demi pembayaran uang yang telah ditetapkan. Apabila yang meminang setia dalam pekerjaannya dan terbukti dalam segala hal yang lain ia baik, maka dia akan mendapat gadis itu menjadi istrinya. Dan pada umumnya, pemberian yang diterima ayah itu diserahkan juga kepada anaknya perempuan pada waktu pernikahannya. Adat kuno ini sungguh pun kadang-kadang disalahgunakan seperti cara Laban, sangatlah besar faedahnya. Apabila si peminang itu diminta untuk bekerja guna memperoleh tunangannya, tercegahlah pernikahan yang tergesa-gesa, maka inilah kesempatan menguji kesetiaan dan kedalaman cintanya dan kesanggupannya untuk mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga. Pada zaman kita ini sudah banyak akibat buruk yang timbul karena caranya yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, tiada seorang pun yang dapat dimaafkan karena tidak sanggup membiayai keluarga. Tentang seseorang, mungkin banyak orang yang dapat berkata, ia memang penyayang, ramah tamah, dermawan, baik budi, dan dia seorang Nasrani. Tetapi ia tidak mempunyai kesanggupan mengerjakan pekerjaan sendiri. Berkenaan dengan cara mencari uang, ia masih dianggap anak kecil. Dan ini yang terakhir, sejak kecilnya ia tidak dididik oleh orang tuanya untuk mengerti dan mempraktikkan prinsip-prinsip hidup untuk berdiri sendiri. Kalau Anda perhatikan dari awal tadi, ada bagian-bagian yang saya sudah garis bawahi. Ini yang bagian pertama, para bapak itu menganggap tidak selamat untuk mempercayakan kebahagiaan anaknya, perempuan tanpa ada persediaan menunjang kehidupan keluarga itu. Poin ini sangat penting untuk diangkat. Kenapa? Karena kitab Amsal sendiri berkata, ya, kalau belum punya ladang, belum punya pekerjaan, jangan dulu menikah. Dengan kata lain, pernikahan ini membutuhkan resources, sumber kehidupan, sumber penghasilan, sehingga keluarga dapat terus move on. Dalam artian boleh terus berkesinambungan, berkelangsungan dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan keluarga. Jadi memang orang tua akan selalu berpikir apakah dia sudah punya pekerjaan sebelum memberikan anaknya wanita kepada sang pria tersebut. Dan ini adalah hal yang lazim dan hal yang memang layak dipertimbangkan oleh seorang tua. Kemudian, di sini disinggung cerita Laban. Nah, ini mengingatkan kita kepada Laban dalam hal bagaimana dia menyerahkan Lea, putrinya yang pertama, kepada Yakub, gantinya menyerahkan Rahel. Nah, yang saya mau tekankan bukanlah cara menipunya Laban, tetapi bagaimana Yakub tetap sabar menjalani masa-masa bekerja untuk ayah mertuanya ini, sehingga dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, rindukan. Bukan poligaminya yang saya mau angkat, tetapi ketabahan, kesabaran, dan juga kesetiaan dari Yakub dalam memperoleh apa yang dia cintai, yaitu Rahel, ya. Dia cintanya sama Rahel, bukan sama Lea. Tapi singkat cerita, dua-duanya diberikan menjadi istri. Nah, ini bukan contoh yang baik dalam hal poligami, tapi yang saya tekankan berulang-ulang adalah kesetiaan dan ketekunan dari Yakub ini untuk memperoleh apa yang dia cintai. Sudah 3 kali saya tekankan. Kemudian, poin yang terakhir, ini cukup penting. Ada seorang pun yang dapat dimaafkan karena tidak sanggup membiayai keluarga. Nah, itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi seorang suami, seorang pria, seorang calon suami untuk memiliki penghasilan sebelum dia mau memasuki jenjang rumah tangga. Dan ternyata ini berpengaruh dari
pendidikan orang tua dari sejak kecil. Di bagian bawah dikatakan sejak kecilnya ia tidak dididik oleh orang tuanya untuk mengerti dan mempraktikkan prinsip-prinsip hidup untuk berdiri sendiri. Jadi anak ini tidak dididik untuk mandiri, tidak dididik untuk bagaimana menghasilkan uang secara pribadi dan tidak bergantung kepada orang tua. Hai orang tua, inilah bagian Anda dan saya juga sebagai orang tua saat ini dalam mendidik anak boleh mandiri. Kemudian bagian orang muda, kalau belum tahu, belajarlah karena waktu belum terlambat. Saya ingin memberikan kesaksian singkat untuk waktu yang masih ada ini. Ketika kami, saya dan istri, sudah memasuki tingkat persiapan untuk pernikahan, waktu itu saya belum setahun bekerja melayani sebagai pendeta. Dan orang tua rohani saya, seperti yang saya sudah sampaikan 2 hari lalu, orang tua rohani adalah pendeta Roy Pitoy, dan juga sekaligus pendeta yang memberikan konseling untuk pranikah kami. Jadi kalau saya tidak salah ingat, kami sudah diumumkan sebagai pasangan courtship pada bulan Februari 2017. Dan ketika diumumkan itu, diumumkan lewat FB waktu itu. Setelah diumumkan, pendeta Roy Pitoy yang adalah orang tua rohani dan juga yang memberikan konseling tanya, kapan kita mulai konseling? Jadi saya katakan, mungkin boleh segera, Sir. Saya panggil beliau dengan panggilan Sir, dan beliau bersedia. Jadi meskipun saya di Jakarta dan istri saya ada di Manado, kami tetap konseling. Jadi konselingnya virtual. Saya di depan pendeta Roy, dan kami gunakan WhatsApp untuk berhubungan dalam konseling bersama dengan istri saya waktu itu. Dan singkat cerita, pertanyaan sebelum masuk di jenjang pertunangan, pendeta Roy tanya, jadi Antonius, kamu sudah punya uang untuk pernikahan? Nah, waktu itu kan belum setahun saya kerja, saya juga nggak punya uang, karena hampir setiap bulan uang yang maksudnya dari salary itu saya berikan untuk melanjutkan pendidikan adik saya waktu itu. Jadi ya nggak ada lah yang ke save. Saya bilang, Sir, uang yang ada ini hanya sekitar 3 juta. Itu kalau tidak salah sudah bulan Mei. Bulan Mei. Jadi pendeta Roy, Pastor Roy dia katakan, oke, inilah bagian kita sebagai hamba Allah. Kita harus berdoa, punya iman dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Jadi ini agak tidak sinkron dengan apa yang kita baca, namun saya mau tekankan ada poin penting di sini. Jadi waktu itu saya juga mikir, kok gimana ya mau menikah kalau nggak ada uang? Namun Pastor Roy nasihatkan berulang-ulang, ya bikinlah acara pernikahannya, pemberkatan itu tidak usah mewah-mewah, sederhana, simpel saja. Jangan mengikuti keinginan yang bermewah-mewahan, yang bergelimangan, yang ramai-ramai. Yang penting itu adalah pemberkatannya. Kemudian dia mengatakan pengalamannya saja waktu dia menikah. Ini pendeta Roy. Dia katakan kami menikah, dia dengan istrinya maksudnya, itu pada hari Sabat. Jadi jemaat katanya mau siapkan ini. Saya bilang nggak usah. Akhirnya memang diberkati, habis diberkati potluck sudah selesai. Jadi waktu saya ingat itu, kata pendeta Roy, saya bilang, iya ya, benar juga. Lalu saya sampaikanlah ke istri saya waktu itu. Dia bilang, wah, bagus sih, bagus, tapi kita ini keluarga besar, kata istri. Jadi singkat cerita, memperpendek kisah ini karena waktu, akhirnya dekat-dekat hari H, pada bulan Agustus, tanggal 16, 2017, kami bertunangan. Saat itu saya ke Manado untuk acara pertunangan itu, sekaligus bertemu dengan orang tua dari Stella, dan saat itulah ditentukan tanggal pernikahan. Jadi waktu itu saya pribadi dan istri belum tahu kapan tanggal tepatnya. Jadi kami hanya bilang bulan Desember, belum tahu tanggalnya kapan. Akhirnya setelah itu selesai, kami berdoa lebih tekun,
Setiap pagi kami berdoa bersama-sama untuk hal ini. Dan singkat cerita, kami milih tanggal 25 karena tanggal liburan Natal. Tapi setelah dikomunikasikan dengan keluarga, banyak yang nggak bisa, akhirnya kami pilih tanggal 17 Desember. Dan waktu sudah menentukan tanggal, saya katakan kepada orang tua rohani saya, Pendeta Roy, sekaligus pendeta yang memberikan kami konseling, dan ini disampaikan kepada jemaat. Nah, inilah berkatnya menjadi seorang pendeta, dengan kemurahan hati jemaat dan juga kemurahan hati mereka yang pernah saya layani, berkat itu mengalir. Dari yang nggak ada apa-apa, jadi cukup. Nah, inilah awal cerita memasuki rumah tangga itu. Dan poin yang saya mau tekankan terakhir, janganlah berhutang untuk hari pernikahan. Jangan pikir untuk berhutang saat mau menikahkan anak. Jangan juga pikir untuk bermewah-mewahan saat melaksanakan pernikahan. Dan puji Tuhan, setelah selesai acara pernikahan, kami hitung-hitung, tidak ada hutang, tetapi ada berkat lebih lewat pemberian saudara-saudari yang hadir di resepsi pernikahan kami. Jadi itu poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwa kalau mau menikah, khususnya calon suami, pastikan Anda sudah punya penghasilan sendiri, dan kalau memang Tuhan yang berkehendak Anda menikah, Tuhan yang akan siapkan apa yang Anda butuhkan. Dan pastikan janganlah dibuat bermewah-mewahan, buat sesederhana mungkin, namun bermakna dan akan terus diingat seumur hidup. Dan yang terakhir, jangan sampai berhutang untuk memasuki bahtera rumah tangga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penebus, Allah penghibur kami yang setia. Mengucap syukur untuk pagi indah ini, waktu yang boleh kami luangkan bersama-sama untuk berdoa, mendengarkan renungan singkat tentang reserve and courtship. Biarlah kami dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, khususnya untuk orang-orang muda, pria yang sementara bersiap untuk pernikahan. Biarlah kiranya mereka boleh menghemat, dan juga lebih daripada itu, mengkalkulasi, bahkan memperkirakan semuanya dengan baik, sehingga saat pernikahan nanti mereka tidak perlu berhutang untuk semua prosesi pernikahannya, Tuhan. Dan lebih daripada itu, berikan aku budi hikmat, kerjasama yang baik antara kedua pasangan untuk dapat mengatur pernikahan mereka dengan baik, dan terlebih juga kedua orang tua boleh juga memberikan dukungan untuk melaksanakan upacara pernikahan tanpa bermewah-mewahan, maupun agar dilihat orang dan diingat orang sebagai acara pesta yang mewah. Kami juga berdoa untuk para orang tua, biar kiranya para orang tua boleh diberikan akal budi kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka, Tuhan, agar mau boleh mandiri, dan khususnya boleh belajar untuk bagaimana menghasilkan uang secara pribadi, Tuhan, sehingga tidak perlu bergantung kepada orang tua. Biarlah ketekunan, kerajinan, bahkan roh yang mau menghemat akan terus menjadi bagian mereka yang mau masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Inilah doa kami, Tuhan. Lebih kurangnya kiranya Tuhan yang menyempurnakan, karena kami telah panjatkan permohonan ini hanya dalam nama yang kudus, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar dan Hakim kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Antonius untuk renungan dan kesaksiannya pada pagi hari ini telah memberikan kita prinsip-prinsip buat orang tua dan juga buat sahabat doa yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bahtera rumah tangga.